masih diskon sampai puluhan juta. Oh, diskon otomatis puluhan juta? Ya, Oke. sampai 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Sekitar udah bisa bawa mobil ini pulang. Sudah bisa bawa mobil langsung kekirim ke rumah. Hai, selamat datang di Temu Mobil. Nah, buat kalian yang sedang mencari mobil gagah, ganteng, keren, dan pastinya simbol sosial sebagai orang kaya, ini adalah pilihan terbaik. Ini adalah Pajero Sport 4x2 Dakar. Di sini gue mau review mobil ini dan pastinya gue akan membahas sedikit promo mengenai mobil ini. Penasaran dengan reviewnya? Saksikan terus di Temu Mobil. Nah, sebelum kita bahas promonya, ini mobil kita akan bahas secara detail mengenai eksteriornya ataupun dari sisi interiornya. Dan secara eksteriornya, ini tampilnya gagah banget. Karena ini tipe faceliftnya dibandingkan sebelumnya, ini menurut gue lebih gagah. Dia dengan konsep dynamic shield-nya, ini terlihat tegas banget dari sisi grillnya. Nah, perbedaannya yang paling mencolok adalah ini, dari logonya. Sekarang dia sudah ada sensornya buat fitur adaptive cruise control. Jadi keren banget. Dan untuk lampunya, ini lampunya keren banget, gagah banget. Walaupun nggak berbeda dengan yang sebelumnya, tapi ini menurut gua dia ada aksen-aksen di sini nih lebih gelap, dan pasti ini sudah LED. Headlampnya ada LED dan dia sudah ada washernya. Ini basah-basah nih, tadi kita cobain. Dia sudah ada washernya. Jadi nanti tinggal pencet yang di bagian dekat setirnya, nanti akan keluar airnya. Kalau di tipe sebelumnya dia belum ada. Jadi ini menurut gue penambahan menurut gue cukup oke lah, gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, dari sampingnya ini masih terlihat gagah. Kita lihat dulu dari bannya, ini velgnya dia two-tone dengan ring 18. Ringnya gede banget dan untuk profil bannya juga gede banget. Dia sekitar 265/60 ring 18. Jadi gede banget, terlihat cocok dengan mobil yang super ganteng ini. Tuh. Terus dari sampingnya dia nggak ada kamera 360 di sini, tapi oke. Dia untuk warnanya dia aksen chrome. Dan untuk footstepnya di sini dia aksennya silver gitu. Nah, kalau kalian mau masuk di sini, kalian harus pegang bagian ini ya. Dia sudah dilengkapi, jadi kalau masuk gampang lah, gitu masuknya. Oke banget. Dan dia sudah ada roof rail di sini. Ini beneran roof railnya, jadi bisa naruh barang-barang. Atau kalian mau pakai roof rack atau roof box bisa buat taruh di sini, gitu. Nah, di bagian sampingnya dia sudah ada aksen chrome ya, memanjang dari depan sampai belakang. Keren banget. Terus kalau kalian mau masuk pintu baris kedua, ini tinggi banget. Di baris kedua cukup tinggi banget. Jadi kalian mesti pegangan, gitu. Mesti pegangan naik dan ya harus seperti itu. Karena ini menurut gue stepnya dia untuk baris kedua tuh cukup tinggi banget. Jadi kalau mau naik ke mobil ini butuh effort lah. Karena emang dia leather frame, jadi tinggi dan itu bisa memang memberikan kenyamanan kalau misalkan lewatin jalan-jalan yang susah gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya menurut gue yang unik adalah dari sisi lampunya. Dia lampunya kayak orang menangis gitu. Emang tipe kalau mobil Pajero Sport yang sebelumnya ini menjadi ikonik banget gitu. Dia sudah LED di sini, ada aksen chrome-nya di sini. Kaca belakang sudah defogger, ada wipernya, ada high mountain stop lamp-nya, dan untuk antenanya sudah shark fin. Nah, di sini dia ada emblem Pajero Sport dan di sini ada Dakar karena ini tipe Dakarnya. Dia sudah ada 4 buah parking sensor dan untuk bagian belakangnya, untuk bumpernya dia aksen silver seperti itu. Jadi terkesan lebih elegan. Nah, kalau mau buka bagasinya, kalian bisa buka aja karena dia oke banget, gampang banget walaupun besar. Dan di sini bagasinya menurut gua nggak terlalu luas banget karena dia ada baris ketiga.
Nah, kalau untuk tambahan lagi bisa lihat di sini ada kompartemennya, bisa taruh barang-barang. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan ruang bagasi lebih luas lagi, kalian bisa turunin baris row ketiga ini bangkunya dengan cara pertama adalah tarik dulu bagian sini. Ditarik bagian sini, nanti ntar bangku di depan itu bangkunya joknya akan naik ke atas, terus baru ntar tarik bagian sini untuk penutupnya gitu. Nah, sekarang gua berada di dalam mobil Pajero Sport ini. Nah, oke, kesan pertama, gua berasa ganteng, susah dah nggak bohong, gua berasa ganteng banget dan ya keren, karena emang mobil Pajero tuh terkenal mobil SUV leader yang menurut gua kalau kalian pakai tuh jadi ganteng lah, atau mungkin bisa dibilang orang-orang sebagai simbol orang tajir lah atau orang kaya. Jadi kalau gue naik duduk di mobil ini udah berasa kayak orang kaya dan juga udah berasa ya gagal lah gitu. Jadi memang duduk sini udah bisa terkesan seperti itu gitu. Nah, memang kalau dari sisi interior, dari dashboardnya menurut gue dibilang mewah so-so, tapi menurut gue oke lah, cukup oke. Terus dari setirnya, ini setirnya dia palang 3, enak banget gitu, setirnya enak banget, gede gitu. Dia sudah bisa tilt atau teleskopik gitu. Jadi ini oke. Setirnya gede banget dan ini banyak pengaturan di sini. Dan dia sekarang sudah ada adaptive cruise control karena di depannya itu sudah ada sensornya. Kalau tipe sebelum itu nggak ada. Sekarang udah ada, pengaturannya ada di sini gitu untuk pengaturan jarak ya dan lain-lain gitu, dan juga kecepatannya. Terus untuk pengaturan lain sini banyak untuk volume, untuk telepon dan lain-lain gitu. Terus dia sudah ada pedal shift di sini, kiri kanan pedal shift ya, keren banget. Dan tadi yang gue bilang untuk washer yang di depan itu terbaru juga, pengaturannya ada di sini, pencetannya ada di sini. Nah, overall dari sisi setirnya menurut gue oke banget. Terus untuk cluster meter ini sudah digital, ini oke punya dari sisi infonya. Dari sisi infonya ini desainnya menurut gue cukup oke. Terus yang pasti kalau biasanya itu SUV leader itu leather frame itu dia ada pegangan di sininya, karena emang kalau mau masuk tuh perlu pegangin. Dan untuk konsol tengahnya ini head unitnya sekitar 8 inci dan memang nggak terlalu banyak yang bisa di highlight di sini, tapi dia sudah bisa Apple CarPlay ataupun Android Auto. Nah, untuk pengaturan lagu-lagunya bisa di sini. Terus untuk pengaturan multimedia bisa diatur di sini, mau radio ataupun mau musik. Nah, untuk pengaturan AC-nya masih ada tombol fisiknya, jadi nggak full digital, dia ada tombol fisiknya, tinggal nyalain aja. Tapi untuk tampilannya dia sudah ada digitalnya gitu. Nah, yang pasti yang terbarunya dia sudah ada wireless charging, jadi kalau untuk mau ngecas bisa tinggal masukin di sini. Nah, kalau misalkan nggak mau ngecas pun juga dia sini ada power outlet di sini, sekitar 12 volt, tinggal masukin aja. Untuk transmisinya dia bentuknya seperti ini, dan dia sudah ada electric parking brake dan juga auto hold di sini. Nah, untuk konsol tengah ini gede banget menurut gue ya, gede banget. Jadi berasa kayak mobil ya SUV leather frame, gede banget, berasa gagal lah. Dan untuk cup holdernya dia ada 2 buah cup holder di sini. Oke. Nah, ini dia sudah ada sunroofnya. Sunroofnya ada di sini. Pengaturan tinggal dibuka aja di sini. Atau kalau menutupnya juga bisa di sini. Dia sudah elektrik, keren. Tapi kalau menutupnya masih manual. Nah, so far duduk di sini menurut gua nyaman. Dan dia sudah elektrik untuk seatnya. Mau majuin atau mau mundurin atau mau tinggihin juga bisa direbahin. Itu jadi ini dibilang canggih, cukup canggih dibandingkan tipe sebelumnya. Tapi menurut gue ini lebih canggih. Dan juga menurut gue lebih oke lah. Jadi duduk di sini pun juga akan berasa ganteng banget. Nah, untuk fitur ya, sebenarnya fiturnya nggak terlalu banyak, tapi untuk standarnya dia udah ada ABS, EBD, terus BA juga ada, terus dia udah ada adaptive cruise controlnya terbaru, dan juga fitur-fitur yang lain. Nggak terlalu baik bisa di-highlight dari sisi fiturnya, tapi menurut gua untuk fitur tersebut sudah cukup oke. Keren sih untuk Pajero Sport Dakar ini.
Nah, sekarang gue berada di row kedua untuk mobil Pajero Sport ini. Jujur, ini menurut gue ya, kabin sebenarnya lega. Tapi kayaknya kalau untuk dari sisi headroom ya, dia agak tinggi gitu kan. Jadi dia nggak terlalu banyak, sekitar ya 6 jari lah. Menurut gue masih oke. Dan untuk legroomnya juga masih oke. Tapi ini kayak tinggi, gue berasa tinggi banget ya. Emang tipe kalau mobil SUV leather frame tuh pasti baris kedua tinggi-tinggi banget gitu. Tapi kalau bilang nyaman, menurut gue masih oke, masih nyaman sih. Nah, terus dia untuk jok baris kedua, dia untuk seat belt sudah 3 titik dan di sini sudah ada 3 headrestnya. Yang pasti untuk penumpang di bagian tengah ini pastinya masih nyaman karena tertopang untuk headrestnya. Dan di sini dia sudah ada armrest di sini, cukup kokoh dan enak, nggak ada cup holdernya. Oke lah. Yang pasti di sini sudah ada isofix juga dan di kiri kanannya dia sudah ada pegangan sini. Dan ini untuk pembukaan untuk AC-nya. Nah, AC-nya sendiri untuk pengaturannya ada di atas sini. Jadi nggak di bagian sini ngambil lah, tapi di atas sini. Untuk bagian sampingnya, ini menurut gue dia sudah soft touch di sini. Cup holdernya nggak terlalu banyak ya. Dia cuma ada di kiri kanan aja. Itu cup holdernya, karena di tengahnya nggak ada cup holder. Tapi jujur kalau di belakang ini nyaman. Nah, bedanya dengan tipe Ultimate yang paling tertinggi, kalau tipe ini dia nggak ada monitornya, monitor roofnya di sini, tapi dia ada sunroofnya gitu, dan membuat ini katanya mobil Pajero Sport yang menjadi favorit bagi masyarakat, atau bisa dibilang ini yang paling laku lah dibandingkan dengan tipe Ultimate-nya yang ya cukup tertinggi lah harganya. Ini paling laku. Kenapa? Karena dia nggak ada monitornya, cuma ada sunroofnya aja. Mungkin monitornya nggak terlalu digunakan kali ya, lebih banyak orang menggunakan sunroof gitu. Jadi ini menurut gue dari sisi row keduanya nyaman dan pastinya konek mobil ini gagah banget sih gitu. Nah, untuk mesinnya Pajero Sport ini ditenagai dengan 2400 cc turbo diesel, yang pasti dengan tenaganya itu dia sekitar 181 horsepower dan torsinya 430 Nm. Ini dia 8 percepatan. Ini secara mesin oke punya, walaupun memang sama dengan tipe sebelumnya, tapi memang kenapa masih digunakan juga dengan tipe terbaru, karena memang mesinnya sudah dikenal banget sama masyarakat. Jadi secara untuk perawatannya ataupun secara performance-nya memang ini masih dipakai untuk tipe terbarunya gitu. Keren sih untuk si Pajero Sport Dakar ini. Nah, sekarang gue bersama dengan Mas Nelson. Mas Nelson, gimana kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, coba perkenalkan dulu Mas Nelson. Ya, perkenalkan, halo untuk sahabat sejalan Mitsubishi. Perkenalkan, saya dengan Nelson, saya termurah Sun Motor Cibubur. Nah, kebetulan Sun Motor Cibubur ini terletak di Jalan Transyogi, kilometer 6, pas di sebelah Legenda Wisata. Gitu. Oke, Mas Nelson, gue mau nanya mengenai si Pajero Sport Dakar ini. Boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Nah, kira-kira harganya berapa sih ini? Ini untuk yang Dakar, kebetulan ada di 650 jutaan. 650. Iya, tipe yang lainnya berapa? Tipe yang di bawahnya sih sebenarnya Exit itu di bawah itu di 500-an ya. 500-an. Tapi untuk tipe inilah yang paling laris. Paling laris ya. Yang paling banyak diminati, walaupun sebenarnya harganya lumayan ya. Tapi ini yang terbaik sih sebenarnya. Penjualan dari segi penjualan segala macam, segi promo juga ini yang terbaik. Oke. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan dari teman-teman mau beli mobil ini di Sun Motor ini ada benefit apa? Waduh, kalau benefit sebenarnya pasti sih kita kan punya dealer itu lengkap ya, mulai dari bengkel sampai ke body repair. Nah, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga yang belum punya yang sudah punya mobil sebelumnya juga ya, untuk mobil ini bisa juga nanti saya bantu untuk servis segala macam, untuk body repair juga boleh. Nah, sedangkan di sini untuk pembelian di sini nanti saya bantu juga memberikan promo-promonya, misalnya diskon atau segala macam. Pasti kita yang terbaik dibandingkan dengan dealer yang lainnya. Gitu. Nah, ngebahas dari promo nih. Kira-kira ada promo apa aja nih buat si mobil ini? Untuk promo pasti diskon sampai puluhan juta. Oh, diskon puluhan juta? Ya. Oke. Ya, nanti kalau untuk itu bisa. Detailnya bisa langsung. Iya, langsung DM aja. Oke. Nah, siapa lagi tuh? Rahasia ya. Nah, kebetulan ada bunga 0%. Oh, bunga 0%. Bunga 0% sampai 2 tahun.
Oh 2 tahun. Biasanya tuh yang lain tuh setahun tuh. Betul. Ini 2 tahun. Ya untuk 2 Oke. Jadi ada programnya kita. Ada juga untuk gratis servis oli part selama 4 tahun juga. 4 tahun. Iya betul. Ada free juga, free voucher coating, ada emas Logam Mulia, ada tapi itu semua syarat dan ketentuan berlaku. Itu sampai kapan tuh untuk program Mas? Untuk bulan ini masih berlaku ya. Berarti kudu langsung hubungi Mas Nelson nih. Benar. Gitu untuk dapetin promo itu. Siap. Terus ada promo apa lagi? Ya kalau untuk promo ini yang pasti ada DP ringan ya sih? DP ringan udah pasti. Ini kita hanya maksimum ada minimal 15% untuk DP-nya. 15%? Iya, makanya sekitar 40 jutaan bisa ya. Oh biasa tuh, biasanya kalau DP tuh 20%, ya, betul. Ini 15? Iya bisa. Wah oke. Sekitar 40-50 jutaan sudah bisa bawa mobil ini pulang. Sudah bisa bawa mobil, langsung kekirim ke rumah. Ready kan barangnya? Ready, siap. Oke. Apalagi tuh kira-kira promonya? Kalau untuk promonya lagi banyak sebenarnya, kalau kita ini panjang nggak selesai nih kayaknya nih ya. Iya. Mendingan kita langsung hubungi, boleh di DM ke saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih enak gitu kan. Berarti gitu. Kalau mau teman-teman mau nanya promonya, benefitnya, dan lain secara detail atau mau minta potongan harga, nanti bisa langsung hubungi Mas Nelson. Saya jamin ada di bawah. Salesan Motor Cibubur termurah. Termurah, siap, ngeri. Nah, kira-kira kalau teman-teman mau test drive nih, itu gimana? Datang ke sini kah? Banyak sih. Untuk Bapak Ibu yang pingin test drive, cobain, mungkin nggak ada waktu atau gimana. Kalau nggak bisa datang ke sini, kita bisa antar kok. Komunikasi. Bisa antar ke rumah? Ya, bisa nanti kita jemput, misalnya di kantor atau di rumahnya, kita untuk test drive boleh. Jadi mungkin yang teman-teman nggak mau kepanasan atau apa gitu, di rumah bisa dijemput. Bisa hubungin langsung, bisa langsung test drive. Bisa. Di kantor itu bisa, di rumah bisa. Ya, wah, hebat. Oke. Nah, paling itu ya. Mas Nelson, terima kasih atas waktunya ya. Makasih banyak. Ya, saya selalu. Buat teman-teman nanti jangan lupa langsung hubungi Mas Nelson, nanti nomornya ada di bawah. Thank you. Nah, kesimpulan adalah Pajero Sport Dakar ini menawarkan performance yang menurut gue cukup oke punya, dan pastinya ini adalah mobil simbol kekayaan. Buat kalian ingin dibilang sebagai orang kaya, ganteng, gagah, mobil ini cocok banget buat kalian. Dan tadi kita juga dengar juga dari sisi promonya dari Mas Nelson. Kalau kalian ingin bertanya-tanya mengenai promonya lebih detail, bisa langsung aja hubungi Mas Nelson. Nanti ada di sini untuk Mas Nelsonnya di deskripsi di bawah. Nah, kalau kalian ingin bertanya mengenai mobil ini atau lainnya, bisa banget share di kolom komentar, dan pastinya like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saja, saya salam Teman Mobil.